Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Tia Yuliawati. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas materi pada mata kuliah manajemen perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Materi kita kali ini yaitu mengenai manajemen kredit. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Pada pembahasan mengenai manajemen kredit, hal-hal yang akan kita bahas antara lain pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, prinsip penilaian kredit, dan prosedur pemberian kredit. Tahukah kamu, kredit berasal dari kata credere, yaitu dari bahasa Yunani, atau creditum dari bahasa Latin yang artinya kepercayaan. Dalam bank konvensional dan bank syariah, terdapat dua istilah yang berbeda, di mana dalam bank konvensional kita mengenal istilah kredit, sedangkan dalam bank syariah kita mengenal istilah pembiayaan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sehingga, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa di dalam bank konvensional kita mengenal istilah bunga, sedangkan di dalam bank syariah kita mengenal istilah bagi hasil. Unsur-unsur kredit terdiri dari kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Jenis-jenis kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, antara lain yang pertama yaitu berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan jangka waktunya, jenis kredit dibagi menjadi kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Yang kedua, berdasarkan sifat penggunaan, di mana berdasarkan sifat penggunaan, kredit dibagi menjadi kredit konsumtif dan kredit komersial. Yang ketiga, berdasarkan keperluan. Berdasarkan keperluannya, kredit dibagi menjadi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit pembiayaan proyek. Yang keempat, berdasarkan sifat penarikan. Berdasarkan sifat penarikan, kredit dibagi menjadi dua, yaitu kredit langsung dan kredit tidak langsung. Yang kelima, berdasarkan sifat pelunasan. Berdasarkan sifat pelunasannya, kredit dibagi menjadi kredit dengan angsuran dan kredit yang dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo. Selanjutnya, berdasarkan metode pembiayaan. Berdasarkan metode pembiayaan, kredit dibagi menjadi kredit bilateral, yaitu kredit yang dibiayai oleh hanya satu bank, dan kredit sindikasi. Selanjutnya yaitu berdasarkan lokasi bank. Berdasarkan lokasi bank, kredit dibagi menjadi kredit onshore, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk falas dan dilaksanakan melalui cabang bank di dalam negeri. Dan kredit offshore, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk falas
dan dilaksanakan melalui cabang bank di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan cara penarikan. Berdasarkan cara penarikannya, kredit dibagi menjadi 3, yaitu sekaligus, bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pemberian kreditnya, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan, yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Yang pertama yaitu prinsip 5C. Prinsip 5C terdiri dari karakter, yaitu latar belakang nasabah, seperti cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu capacity, meliputi pendidikan nasabah dan ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga yaitu kapital. Kapital di sini meliputi laporan keuangan raja atau laporan laba rugi. Yang keempat yaitu kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah, baik berbentuk fisik maupun non-fisik. Biasanya, jaminan tersebut berupa barang-barang, surat berharga, perusahaan, ataupun jaminan asuransi. Dan yang terakhir yaitu condition of economy, di mana dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi pada saat ini dan masa yang akan datang sesuai dengan sektornya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan prinsip 7P. Prinsip 7P meliputi yang pertama yaitu personality. Personality merupakan segi kepribadian atau tingkah laku nasabah sehari-hari maupun masa lalunya. Yang kedua yaitu party. Party merupakan klasifikasi berdasarkan modal, loyalitas, dan karakter nasabah. Yang ketiga yaitu purpose. Purpose merupakan tujuan dan jenis kredit yang akan diambil oleh nasabah. Yang keempat yaitu prospek. Prospek merupakan penilaian usaha nasabah di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu payment. Payment merupakan sumber dana pengembalian kredit. Yang keenam yaitu profitability. Profitability merupakan kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir yaitu protection. Protection di sini merupakan jaminan, bisa berupa barang, perusahaan, surat berharga, orang, maupun asuransi yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. Prinsip penilaian kredit yang ketiga yaitu dengan menggunakan studi kelayakan, di mana dengan menggunakan studi kelayakan terdapat 7 aspek yang dinilai apakah kredit tersebut layak dibiayai atau tidak. Yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum berhubungan dengan legalitas badan usaha dan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua yaitu aspek pasar atau pemasaran. Di sini meliputi permintaan terhadap produk yang dihasilkan saat ini dan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan dinilai dari kelayakan investasi. Dihitung dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan memperhitungkan payback period, NPV, PI, IRR, dan BEP. Kemudian yang keempat yaitu aspek teknis atau operasi, di mana pada aspek ini yang dinilai merupakan kapasitas mesin, lokasi perusahaan, layout ruangan, dan jenis mesin. Kemudian yang kelima, aspek manajemen. Yang diperhitungkan dalam aspek manajemen antara lain struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, dan pengalaman SDM-nya.
Yang keenam yaitu aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi di sini dilihat dari dampak perusahaan terhadap sosial dan masyarakat umum. Dan yang terakhir yaitu aspek AMDAL. Aspek AMDAL yang dinilai yaitu analisis dampak dari perusahaan terhadap lingkungan jika proyek atau usahanya dijalankan. Secara umum, prosedur pemberian kredit dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama yaitu pengajuan proposal. Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka tahap yang pertama, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam bentuk proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh bank. Tahapan yang kedua yaitu penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi. Dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan. Tahap yang ketiga yaitu penilaian kelayakan kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, 7P, dan studi kelayakan. Tahap yang keempat yaitu wawancara pertama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya. Tahap yang kelima yaitu peninjauan ke lokasi atau on the spot. Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Tahap keenam yaitu wawancara kedua. Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada, serta hasil wawancara satu dengan wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat telah dilakukan on the spot di lapangan. Tahap yang ketujuh yaitu keputusan kredit. Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen, keabsahan dan keaslian dokumen, serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Langkah yang ke-8 atau tahapan ke-8 yaitu penandatanganan akad kredit. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Yang terakhir yaitu realisasi kredit. Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan kredit dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit dapat terjadi dengan kesepakatan di antara dua belah pihak, dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap. Hidup matinya suatu usaha perbankan sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan. Dewasa ini, hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari penyaluran kredit. Dalam prakteknya, banyaknya jumlah kredit yang disalurkan harus diikuti oleh kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah.
Dalam melepas kreditnya agar berkualitas, pihak perbankan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tingkat perolehan laba. Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. Untuk memenuhi tingkat perolehan laba bank, perbankan harus memperhatikan faktor-faktor antara lain tingkat return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, timing of return atau waktu perolehan laba, dan future prospect atau prospek di masa yang akan datang. Yang kedua, pihak bank harus memperhatikan tingkat risiko, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Secara umum, jenis-jenis risiko yang mungkin atau bakal dihadapi meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah risiko lingkungan. Risiko lingkungan artinya risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar atau eksternal perbankan. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko antara lain risiko ekonomi seperti inflasi dan daya saing, risiko kompetisi seperti pesaing dalam maupun pesaing asing, dan risiko peraturan yang dibuat pemerintah. Yang kedua yaitu risiko manajemen. Risiko manajemen merupakan risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan atau internal, seperti risiko organisasi, risiko kemampuan bank melayani nasabah, dan risiko kegagalan terhadap usaha yang dijalankan. Yang ketiga yaitu risiko penyerahan. Risiko penyerahan dipengaruhi oleh internal, seperti risiko operasional, risiko perbankan teknologi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko leverage. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya.